Jamaah pengajian rutin pimpinan ranting Jember Kidul, Jember Kidul dan Kepatian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah untuk melaksanakan tugas utama kita sebagai ibadur rahman hamba Allah yang selalu tunduk, taat dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Secara total hidup kita, mati kita ini sebagai jembatan untuk sampai kepada ridho Allah dengan cara ibadah, baik ibadah yang mahdhah maupun ibadah yang ghair mahdhah, ibadah yang khas maupun ibadah yang am. Ibadah yang khas seperti yang baru saja kita tunaikan, salat yang kita kerjakan secara berjamaah di rumah Allah, di masjid. Bagian daripada ibadah yang bersifat khusus. Jadi salat 5 waktu yang baik, yang utama dikerjakan dengan cara berjamaah dan kemudian tempatnya di masjid. Sehingga ada riwayat walaupun tidak kuat, siapa yang rumahnya dekat masjid mendengar suara panggilan azan tapi sholatnya itu tidak di masjid, maka sholatnya itu ditolak. Itu pernah ditulis besar di jembatan Masjid Baitul Amin, antara Baitul Amin yang lama dengan Baitul Amin yang baru, tulisannya Budi. Tapi kemudian karena riwayatnya itu tidak sampai pada Sahih, lalu diprotes banyak orang. Kemudian tidak hanya tulisannya yang tidak ada, sekarang penyeberangannya juga tidak ada. Entah nanti setelah ping ini kayak apa. Bahkan memang banyak riwayat yang menceritakan sahabat Nabi itu sholatnya memang di masjid, karena Nabi memberikan warning, takhdir kepada mereka yang mendengar azan tetapi sholatnya tidak di masjid. Sampai beliau katakan, sekiranya kamu tidak memenuhi panggilan itu, aku bakar rumah kamu itu. Itu menunjukkan idealnya sholat berjamaah yang 5 waktu itu dikerjakan di masjid, supaya di antara kamu itu bisa menyaksikan bahwa kamu itu orang yang komitmen dengan perjanjian yang diberikan Allah kepadamu. Antara orang mukmin dengan orang kafir itu ada pembeda, ada janji yang kemudian membedakan antara dia beriman dan dia yang kafir. Nah, perjanjian itu ada pada ibadah sholat, sholat yang maktubah, sholat yang ditetapkan, yang
wajibkan. Siapa yang kemudian ia menegakkan sholat, maka dia menegakkan agamanya. Barang siapa kemudian ia meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan agamanya. Maka kemudian sering disebut sholat itu menjadi tiang agama. Sholat menjadi tiang agama. Sholat yang apa? Sholat yang 5 waktu itu, yang maktubah. Karena yang diwajibkan bagi kita untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ya sholat yang sudah diberikan waktunya, yakni sholat yang kita sudah kenal 5 waktu itu. Isya hari ini kita sholat berjamaah. Nah, masalah kemudian setelah jamaah banyak keperluan, lalu ngajinya tinggal 1/3 dari jamaah yang ada, tidak masalah. Besok pagi subuh dikasih lagi pengajian, yang tinggal 1/3 lagi, ya tidak apa-apa. Yang jelas sebagai perbuatan yang mesti kita jaga dan akan kita jadikan sebagai andalan bekal andalan kita, ya, adalah sholat. Jika sholatnya bagus, ya amal-amal yang lain bisa mengikuti bagus. Tapi kalau sholatnya aja sudah tidak bagus, maka amal-amal yang lain tentu akan jauh lebih buruk daripada amal sholatnya. Karena itu kita mesti bersyukur punya masjid yang eksotik seperti ini. Yang boleh jadi memang masjidnya lebih indah daripada rumahnya. Masjidnya lebih dingin, lebih sejuk, lebih segar daripada di rumahnya. Karena ini sudah full AC. Jadi membuat kita kerasan untuk berlama-lama di rumah Allah, menjadi tamunya Allah. Jadi tamunya Allah itu tidak hanya nunggu ketika mau berangkat haji di Masjidil Haram sana. Di masjid yang dekat rumah kita ini pun ketika kita masuk ke dalam masjid itu kita menjadi tamu Allah. Makanya masuk masjid itu doanya sudah berbeda dengan masuk di pasar atau masuk di rumah kita. Jadi kan kalau masuk masjid kan ada aturan khusus. Nabi Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kita mesti mendahulukan permohonan pengampunan dan kemudian dibukakan pintu rahmatnya Allah. Jadi kalau ingin banyak mendapat rahmat Allah, ya perbanyak kunjungan ke masjid. Maka masjid itu juga harus dijadikan sebagai pusat untuk kemakmuran, pusat kemakmuran bagi lingkungan, bagi masyarakat. Maka jadikan masjid sebagai tempat yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga mereka akan juga merasa butuh
untuk berada di dalam masjid itu, karena memang ada kebutuhan yang bisa terpenuhi. Masjid kita jadikan pusat ketahanan pangan pada waktu COVID yang lalu. COVID itu kita jadikan sebagai pusat ketahanan pangan. Dan itu mestinya kita terusin sampai dengan tidak COVID. Karena ada pepatah, ada gula, ada semut. Kalau ada sesuatu yang bisa dinikmati, maka manusia itu akan mengerebut tempat itu, akan berbondong-bondong datang ke tempat itu. Bagaimana masjid itu bisa memberikan kemakmuran kepada warganya, kepada jamaahnya, kepada lingkungannya. Itu tantangan kita yang mesti kita jadikan sebagai prioritas, agar tidak hanya megah bangunannya, tetapi sepi dari fungsinya. Fungsi masjid itu yang pertama tentu tadi itu, untuk mendapat rahmat dari Allah, mendapat pengampunan dari Allah. Tidak usah datang ke ustadz, ke kiai tertentu terus nebus dosa dengan cara bayar kepada kiainya, pada ustadznya, ya, nyabis. Kayak kemarin itu ya, yang di Malang itu ya, itu kan laris manis itu ya, Rp5.000 bisa mengukurkan dosa A. Kalau sampai Rp25, Rp25.000 itu bisa mengukurkan. Semakin besar dosa itu semakin mahal tebusannya. Dan itu banyak pengikutnya, kalangan terpelajar juga ya. Maka yang paling senang koruptor itu ya. Jadi hasil daripada korupsi digunakan untuk nebus dosa. Cukup datang ke rumah Allah, kemudian sesuci, ya, suci badan dari hadas besar, hadas kecil, ya, suci pakaiannya, masuk ke rumah Allah. Allah maghfirli waftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, ampuni aku dan bukakan pintu kasih-Mu, pintu sayang-Mu. Lalu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, sudah duduk saja di situ, niat iktikaf, itu sudah menggugurkan dosa-dosa yang ada. Apalagi kemudian duduknya itu ditiduri sholat untuk menunggu sholat maktubah berikutnya, luar biasa. Nah, tapi ini jangan yang muda-muda. Nah, yang muda-muda ya tidak menjadi sholat fantasi fil arti, ya semari sholat maktubah ya bertebaran di muka bumi, masih banyak yang perlu dinafkahi itu ya. Tapi kalau yang sudah pensiun yang sudah mapan ya secara ekonomi, ya kemana kita hendak mencari anugerah? Ya di masjid memperbanyak iktikaf. Orang mengenteni di Ramadan, iktikaf mengenteni Ramadan saja, menjadi tamu Allah. Maka di masjid itu yang turun Allah, dijadikan berzikir kepada Allah. Nah, kalau berzikir itu tatmain qulub, orang yang berzikir hatinya menjadi tenang, jiwanya tidak galau, pikirannya tidak serba was-was, takut, khawatir untuk menatap hari esok. Kenapa? Karena zikir kepada Allah itu wala dzikrullahi akbar, merupakan sesuatu yang sangat dahsyat. Jadi orang itu kalau merasa dalam pengayoman Allah, mawadakal buka wa maqala,
Dia selalu merasa tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhannya tidak menelantarkan dia, tetapi membersamainya. Maka kepercayaan yang sedemikian ini akan menjelma jadi kekuatan yang menenteramkan batin manusia itu. Maka zikir ini termasuk tibul qulub, obat yang digunakan sebagai penyehat dan penyembuh daripada hati kita. Jadi saya galau, ya, risaulah hatiku, gitu. Itu obatnya ya harus memperbanyak zikir. Zikir itu mengingat keagungan Allah. Hidup ini tidak ada yang kebetulan. Hidup ini semua by design. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Min qabli an nabra'aha, sebelum peristiwa itu terjadi. Sebelum peristiwa itu terjadi, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kapan eling yang seperti itu? Umumnya ketika masuk ke rumah Allah, eling. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa ketika kita itu berada di rumah Allah, kemudian kita itu berzikir betul kepada Allah, maka pengabdian kita yang tulus itu akan menarik inayah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering kita maknai bahwa hidup beribadah kepada Allah itu wujudnya ketaatan dan kepatuhan dalam menegakkan syariat itu secara zahir, secara batin itu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Batinnya itu ada penyerahan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi ketika dalam masjid kemudian yatadarusuna al-Qur'an, bertadarus Al-Qur'an, belajar membaca, mengeja, membunyikan, belajar untuk memahami, mengerti, belajar untuk bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka ghasyiyatuhur rahmah, orang itu akan diselimuti dengan kasih sayang Allah. Jadi dibalas oleh Allah yang permohonan tadi itu, waftahli abwaab rahmat. Tidak hanya dibukakan pintu rahmahnya, tapi dikemulkan. Oh, dikemulkan ya. Bahasa Indonesia selimutkan. Tidak hanya dibuka pintu-pintu rahmat Allah itu, tetapi diselimutkan kepada orang itu. Wakafat ilmu malaikat, tidak hanya itu, kepak sayang malaikat rahmat, malaikat Allah itu juga mengayomi kepada orang itu. Ya. Jadi kalau kita berada di rumah Allah, di masjid seperti ini, kemudian kita bertadarus Al-Quran, apakah itu saling menyimak bacaannya agar ada taksinul tilawah, perbaikan dalam membaca, atau ada kajian pemahaman isi kandungan yang ada di dalamnya, itu semakin memperkuat posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamu yang dijamu, bukan tamu yang dibiarkan oleh Allah. Jadi tamu ini Gusti Allah itu angger wonten masjid. Nah, cuma memang takmir masjid namanya kan takmir. Takmir itu artinya memakmurkan. Nah, orang takmir masjid, wis ora tau takoni masjid, ya ora tau bandani masjid. Itu berarti takmirot. Takmir masjid itu. Maka siapkanlah sesuatu yang diperlukan oleh umat di dalamnya itu. Ya. Ono wong jero masjid kok sampai keluwen misalkan. Orang di dalam masjid kok sampai mati kelaparan.
Ini yang keliru nih takmirnya. Ya minimal nek ana wong ning masjid iku mulai subuh mau jamaah bareng, dhuwur kok ketemu iku bareng nang kono, nggone pancet tungguin ning kono. Asal kok ning kono, mari asal takonono. Wis dahar napa dereng. Ngono lho. Epo-epo gak ero, genjar ki loro wayahe Isa jungkel gak tani. Tibake wis rong dina ning kono gak sapa karo takmir masjid. Ya bolak-balik ngaji Ustaz, mari Isa ini ngaji, mari subuh ngaji, mari duhur ngaji, ngurungokno ngaji. Tetapi tidak cukup orang mendengarkan pengetahuan. Dia itu menjaga kehormatan dirinya, tidak berani bercerita kepada siapapun kalau sudah semalam 2 malam tidak mengasuh apa-apa. Ebe menopo ning masjid iki ono. Lah kok dilalah wonge medhit kabeh. Masjid iki gak ono jenenge energi ora enek, pemanas yo ora enek. Bolak-balik sing dimombe banyu keran malah mulus. Ya. Ini maksud saya, memakmurkan masjid itu tidak hanya rukuk dan sujud, menjadikan masjid tempat untuk sujud saja, tetapi tempat yang bisa memberikan kemakmuran kepada jamaah dan lingkungannya. Kayak gini ngaji terus ono apa bakwowe kayak gini, uang itu seneng, hati ku ayem, orang kesusu balik. Aku mau turun mangan. Nah, wis ono ning arep saiki. Monggo pun sungkan-sungkan itu. Itu bagian daripada yang muruna masjid Allah. Apalagi masjid yang di tepi jalan seperti ini, ya, disiapkan di depan situ, ya, di pintu jika masukkan itu, siapin, silakan. Bagi musafir itu ayatnya jelas, ya toh? Orang yang berhak mendapatkan zakat itu diantaranya adanya wabnis sabil, ibnu sabil, orang yang ada di perjalanan. Ya. Maka jika ada infak yang dikumpulkan kemudian digunakan memakmurkan masjid, diantaranya ya untuk bagaimana orang yang lalu lalang itu tertarik singgah di rumah Allah. Begitu masuk di rumah Allah, dia menemukan inilah Allahku yang an'ama min ju'in wa amanahum min khauf. Maka jaminan aku tidak kelaparan dan rasa aman, tidak takut. Maka pengamanan juga penting. Orang mati masjid gara-gara lalu lalang kendaraannya itu banter-banteran. Orang wani ning masjid, ya ngono kuwi sing gak salah ya tak mire. Ya kudune ono sing jaga. Hasil repot maneh sepatu anyar metu kaenek. Nah, itu bukan amanah bil khauf, itu malah mengkhawatirkan orang gak singgah. Kenapa? Oh, Bapak aku bermenggok ning kene salat ning kene mesti hilang sandalmu. Nah, terus tak pilih ngomong sesuai amalnya. Ya bener gak teko wonge kalian sesuai amalnya. Menstigma orang karena tidak semua dunia itu pasti seperti yang dilakukan. Akhir penjahat-penjahat yang gentayangan tidak tertangkap. Banyak orang-orang yang tidak jahat, tapi dia menjadi apa itu dipikat sama penegak hukum. Ya. Karena dunia ini dari tilah tidak bisa urusannya. Wong apik mesti apik, ora iso tentunya. Wong elek mesti elek, ora iso. Karena darul ibtilah, masih kampung ujian. Kalau di akhir nanti darul jazaa, mesti hal jazaa ihsan ilal ihsan. Jadi ini dunia kok ora iso pakai rumus itu. Ya. Nah, oleh karena itu an'amahum
min ju'in wa amanatu min khauf. Itu harus menjadi orientasi kita. Awak diri punya amal usaha itu bukan untuk bangga-bangga, tetapi bagaimana amal usaha itu fungsional, punya fungsi yang jelas. Ya. Ini TPG-nya ada ya? Ada TPG-nya? Ada. Nah, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya ada apa? Di kiri kanannya banyak pondok juga. Ya cari sesuatu yang tidak kesannya itu rebutan lahan untuk berdakwah. Masih banyak bentuk-bentuk kebutuhan masyarakat yang mesti kita cukupi, ya, yang mesti kita sediakan. Maka menyediakan sarana prasarana agar apa yang diperlukan orang itu bisa terwujud dengan gampang, itu biasa disebut makmur. Kadang-kala mau masjid boleh sandal ketemu, wis repot itu. Repot. Ate nang gone kamar kecil nggih ono kalau sandal. Lho putih ngono banyune gak ono. Akhirnya kalau dihindari, apalagi dia salah cerita nang kancane, ojo ngono. Ora banyune. Tapi coba di situ ada sesuatu yang dibutuhkan, mereka akan banyak mengambil. Makanya Nabi nyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sesuatu manusia yang baik itu manfaatnya. Menungso ini gak manfaatnya, kayak mayit dikubur, maksudnya bojone jari setengah mati, cintanya. Pokoknya hidup semati, tapi mati salah situ mesti ditinggal. Soalnya pokoknya gak ada manfaatnya. Lah, amal usaha kita juga begitu. Kenapa tidak disobong sama orang? Ya mungkin karena orang belum merasakan adanya nikmat yang ada di dalam amal usaha itu. Kaliwates ya iki gawe gedung SD yang luar biasa. Dan itu nanti kalau dikembangkan bisa mengalahkan SD yang ada di Sumber Sari. Walau tidak ada niatan mengalahkan, yang penting manfaatnya. Orang itu cari manfaat yang banyak sekarang ini. Nah, iso itu kan beli satu dapat dua. Kan untuk kan promosinya kan gitu. Dunia oleh akhirat ya dapat. Itulah yang diingini. Ya. Jadi pendekatan teori ekonomi ini tetap berlaku. Dengan pengorbanan yang sekecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, karena Allah itu Mar-Rahman, Mar-Rahim, Allah kaya. Sekecil apapun perbuatan kita yang itu punya manfaat, diberi imbalan oleh Allah yang luar biasa. Coba perumpamaan orang yang infak di jalan Allah itu seperti orang yang punya satu benih pohon ditanam, tumbuh, kemudian muncul 7 dahan, 7 tangkai. Yang dari 7 itu setiap tangkainya ada 100 butir. Berarti ada 700. Bahkan berikutnya Allah menyatakan, aku lipat gandakan sampai dengan tak terhingga. Loh, kalau sudah seperti itu, betapa murahnya Allah itu. Sehingga ada orang yang sampai rela menjual apa yang ada pada dirinya hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang begitu mendapatkan pencerahan, pikirannya jadi cerdas, perasaan hatinya bisa dibening, bisa untuk memilah dan memilih mana investasi yang terbaik bagi dirinya. Lalu dia korbankan apa yang ada pada dirinya, dia jual semuanya hanya sekedar untuk mendapat ridho Allah. Jadi ridho Allah.
Tapi kalau orang mendapatkan ini, Allah ganti bi annalahumul jannah. Ridho Allah membawa orang ditempatkan di suatu istana yang dilayani, semua yang diinginkan tidak perlu terucap sudah datang. Lah kawan, kono banyu iki gak ono. Iki bener-bener sing tak omong. Iya Pak, iya. Wes mana wes kan? Matur ngene-ngene kandung loman. Kok wae bentuk. Ndawon. Nah jadi subhanallah. Ya. Allah itu begitu loman, murah. Sebagian apa yang kita terima darinya berupa rezeki, kita gunakan memakmurkan rumahnya. Allah jaminkan istana-istana yang di surga untuk orang ini. Nih tak siapin. Loh kadang-kala ya saat deh. Awan dia. Kenapa tadi itu belum tercerahkan, belum tercerdaskan. Nalarnya itu delok sing cedek-cedek gak iso delok sing ado. Lupa kalau dunia ini hanyalah lahun balaibun, sedang bermain-main. Tetapi bukan kebetulan, main yang punya makna, punya arti. Jika kamu keliru dalam melangkah, maka penyesalan dan penderitaan yang akan kamu rasakan sepanjang jalan berikutnya. Tapi kalau kamu benar dalam melangkah, tepat dalam memilih arah, maka walau sekarang terasa berat, tapi setelah itu kau akan mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan yang luar biasa. Nah, ngono kuwi yo kanggo wong sing cerdas dari Kanjeng Nabi iku murid ngene iki sing dipikir iku ya apa yo nek aku mati kok. Tapi nek wong idiot itu wis no ambang sakatul maut iku sing ngomong Rabbi laula akhartani ila ajalil qarib fasad kaqawatu minasolihin. Wong idiot itu nanti jadi cerdas ketika sudah di neraka jahanam. Lau kunna nasma'u au naqilu makuna fi ashabis sa'ir. Tadi besok iku wong sing neraka iku padha ngomong lamun aku biyen gelem ngrungokne kemudian gelem mikirkan apa yang disampaikan oleh para pendakwa, maka aku tidak akan berada di tempat yang penuh dengan derita seperti ini. Kaset sudah berada di neraka baru bergumam seperti itu ya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita mesti terus berusaha agar ada perbaikan-perbaikan di dalam amal kita, termasuk bagaimana mengoptimalkan sarana yang sudah kita punya, seperti masjid seperti ini, sudah megah, sudah indah, tapi belum bisa menarik orang yang lalu-lalang di situ, karena yang lalu-lalang di situ belum merasa kebutuhan yang ada di sini. Kalau nanti sudah merasa kebutuhan yang ada di sini, pasti dia akan mampir dan dia akan masuk. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan itu. Ya, jadi makmurkan itu bukan hanya untuk rukuk sujud kita sendiri, tidak, tapi untuk membangun suasana lingkungan yang tarogum rukaan sujud yang targuna fadla minallah waridwan. Jadi ada pengaruh yang nyata dalam sikap, laku dan tutur kata bagi orang yang ahli ibadah di Masjid Muttaqin ini. Terima kasih.
Kalau mau jadi sampai jam 12